Atau kalau Pak Prabowo presiden, akankah sistemnya bakal otoriter lagi? Ojo sing diculik meneh. Guyon loh ini. Atau jika Pak Ganjar jadi presiden, masihkah pemerintah bisa bekerja sama baiknya dengan pemerintah sekarang? Diskusinya itu sudah lebih maju, lebih visioner. Makanya pengalihan isu yang disampaikan oleh Budi Ari itu menyederhanakan saja. Demokrasi kita itu sudah jauh lebih maju. Orang mung seneng karo pindah rono, pindahnya bukan seperti itu. Itu kan relawan kapok kapas itu. Dibandingkan isu-isu yang diangkat oleh Budi Ari, yang jelas relawan Projo itu bukan penyambung lidah Pak Jokowi. Seperti apa yang dikatakan Budi Ari. Tapi justru memutus lidah perjuangan Pak Jokowi. Ingat ya. Ya, halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap semangat. Salam rahayu, salam sejahtera. Tetap di Ngompol Ngopini Politik. Ya. Diakui atau tidak, salah satu kekuatan Presiden Joko Widodo dalam politik jadi presiden itu adalah relawan. Ya, harus diakui itu. Mereka itu pendukung Pak Jokowi loh, yang sangat militan, yang basisnya bukan dari partai politik. Ya siapapun tahu kok. Mereka berjasa dalam ikut membantu memenangkan kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Ya tapi ingat, yang jadi pusat perhatian ya presiden, bukan ketua-ketua relawan, apalagi yang relawan yang suka minta jatah gitu. Bukan itu. Makanya agak mengejutkan ini. Jika akhir-akhir ini beberapa kelompok relawan mengaku-aku, mengklaim, paling tahu, paling mengerti, paling bisa menerjemahkan langkah-langkah yang akan bakal diambil oleh Pak Jokowi. Lo sok tahu. Apa ngerti ya? Misalnya itu kelompok relawan pro Jokowi atau disingkat Projo. Oh, ingat lah yang dulu mau ngambek gara-gara gak dikasih jatah wakil menteri itu. Di sini itu loh. Nah, melalui ketua umumnya Budi Ari seakan-akan dirinya tahu atau sok tahu atau pengen tahu atau apa gitu loh, atau menerangkan apa yang bakal dilakukan oleh Pak Jokowi. Koyo asisten ya. Nah itu tentu tindakan yang berlebihan sebagai relawan, tidak pada tempatnya. Ada beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh Budi Ari ini membuat situasi politik jadi agak memanas, anget. Bukan hanya antara relawan dengan partai politik pendukung presiden, yaitu PDIP, tapi juga masyarakat umum jadi bingung atas informasi yang disampaikan oleh Budi Ari ini. Ya misalnya begini, Budi Ari yang sekarang menjabat wakil menteri desa, jatah karena mau ngambek, pernah bilang sangat mungkin Pak Jokowi memberi arahan berbeda soal capres. Nah ini sok tahu pertama ini. Berbeda dari keputusan PDIP katanya. Bisa kita maknai Pak Budi Ari ini mengarahkan kalau Pak Prabowo adalah orang yang bakal didukung oleh Pak Jokowi. Wih karepe Mas Budi. Sementara kita tahu Pak Jokowi hadir dalam pembacaan penugasan PDIP pada Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, untuk menjadi capres di 2024. Bagaimana bisa kemudian Pak Jokowi mengarahkan relawan untuk mendukung Pak Prabowo? Pak Jokowi itu kan kader PDIP tegak lurus. Ya orang mungkin lah. Sebagai seorang demokrat sejati, paling mentok Pak Jokowi akan menyampaikan dirinya mendukung Pak Ganjar, tapi menyerahkan relawan mau mendukung siapa terserah. Lah mau demokratis kok. Apalagi relawan yang sifatnya kapas. Tahu kapas loh. Kena angin sidik kabur, kena angin sidik bablas itu loh. Beda dengan relawan yang punya komitmen. Oh, aduh itu loh. Apa bisa Pak Presiden bilang dukung Pak Ganjar? Ya nggak boleh.
Lalu di depan relawan meminta para relawan men-support Pak Prabowo. Ya enggak boleh juga. Itu bukan demokrat sejati, bukan karakternya Pak Jokowi, melainkan seorang oportunis. Nah, ya nampaknya Budiari tidak memahami itu. Mengapa Presiden mendorong diselenggarakannya musrah? Ayo, kenapa? Alias musyawarah rakyat di berbagai wilayah. Musrah itu ajang untuk memunculkan nama-nama versi relawan pendukungnya Pak Jokowi. Supaya siapa sih? Sopo toh? Memunculkan kandidat-kandidat alternatif, nama-nama lain untuk membuka peluang tujuan besarnya agar partai tidak merasa jumawa. Loh, nek ora partai ora iso ngetok ke calon presiden ya. Kalau menjadi syarat ya mesti itu undang-undang. Tapi munculnya kandidat-kandidat itu Pak Jokowi memohon, meminta agar relawan juga membantu untuk mencari calon-calon pemilih. Bila mereka satu-satunya pihak yang bisa memunculkan nama ya oleh partai politik, ya hanya sebatas itu. Wong-wong kuwi wae. Itu contohnya Pak Jokowi juga ketika muncul itu awalnya ya dari relawan. Nah, kan kelompok relawan tidak bisa mendaftarkan pasangan bakal capres dan cawapres. Harus partai politik, itu harus disadari. Yang bisa hanya partai politik. Makanya ajang musrah itu meningkatkan elektabilitas calon pemimpin, utamanya yang sudah dikader oleh presiden. Ya, kita tahu siapa saja. Jika kita berpengalaman dalam berorganisasi, secara subjektif kita pasti punya feeling, punya perasaan. Gitu loh. Iya toh. Duwe kerentek gitu loh. Kalau bahasa Jawa ini duwe kerentek atine itu ada kerentek gitu loh. Oh, siapa yang sepemikiran gitu ada. Ya, sevisi lah paling kalau bahasa Indonesianya. Yang bisa meneruskan kebijakan-kebijakan yang pernah dijalankan oleh Pak Jokowi. Dan nama-nama itu diagar-agari. Tahu nggak diagar-agari itu? Diagar-agari itu begitu. Diberi batasan oleh presiden. Misalnya harus mau memikirkan rakyat, agar mau melanjutkan kebijakan yang sudah diambil, harus punya nyali dan berani dan sebagainya lah. Itu diberi batasan-batasan, diagar-agari, dipagari oleh Pak Presiden Jokowi. Oh, bukan waton beda, orang gere atau asal berbeda dengan suara partai. Oh tidak. Toh nama yang muncul di musrah dengan yang disebut partai politik tidak berbeda jauh. Selain nama Pak Ganjar dan Pak Prabowo, ada nama Pak Erlangga, Tua Golkar, nah, Pak Sandiaga Uno, sudah tahu semua itu, dan berbagai tokoh lain. Tapi mengapa Budiari menyebut jika Pak Prabowo adalah nama yang pas dengan kriteria Pak Jokowi? Misalnya tokoh yang bisa mempengaruhi politik global katanya, punya nyali, mantan tentara. Memangnya Pak Ganjar tidak punya modal itu? Oh, luwih kendel itu. Termasuk sempat menyinggung kalau Pak Jokowi bakal hengkang dari PDIP. Kok sok tahu gitu? Masa Pak Jokowi mau meninggalkan luka di PDIP? Oh, nggak mungkin itu loh. Itu kemungkinan itu jelas hampir tidak ada. Apa coba faktor yang membuat beliau meninggalkan PDIP? Coba katakan. Kalau Budiari bilang adanya kontrak politik antara Pak Ganjar dengan PDIP bisa mendorong Pak Jokowi meninggalkan partai tersebut. Terus dasarnya apa? Wah, ini Budiari ini payah nih, ciloko kalau relawan begini nih. Nah, kontrak politik itu sebagai hal yang wajar. Dalam dunia perpolitikan itu kontrak politik itu wajar saja untuk mengikat. Dan memangnya Pak Jokowi tidak punya kontrak politik? Ya punya, pasti ada. Itu hal yang lumrah. Sepanjang kontrak politik itu tidak menyandera presiden, menjalankan kebijakan yang disampaikan waktu kampanye. Toh kita tahu, Pak Jokowi tidak selalu menuruti apa yang maunya PDIP. Enggak juga. Dulu saya menjabat di periode pertama, PDIP menghendaki Pak Budi Gunawan bisa menjabat sebagai menteri. Tapi karena punya beberapa kendala, akhirnya Pak Budi batal jadi menteri. Ingat toh? Orang gere terus nurut. Jadi meski partai punya keinginan, tidak semua harus dituruti oleh presiden. Presiden punya perhitungan yang cukup lebih besar, cukup bermanfaat itu. Apa itu bisa dimaknai Pak Jokowi tidak ikut arahan Bu Mega? Ya tidak juga.
Tidak juga. Nah, ada beberapa relawan Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terus relawan Mas Gibran di Solo, tok itu loh. Serta relawan GP Mania yang kemudian mendukung Pak Prabowo. Ya silakan saja, orang apa-apa kok. Tapi berharap kalau Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar, jelas kemungkinannya itu sangat kecil. Wah, jangan ngomong. Apalagi disebut Pak Jokowi keluar dari PDIP. Wah, sok tahu ini. Jangan dikira Pak Jokowi tidak pernah berbeda pendapat dengan Bu Mega. Ya pasti pernah. Dalam perpolitikan silang pendapat bisa terjadi. Tapi itu tidak mengendorkan rasa hormat Pak Jokowi terhadap Bu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Tetap di PDIP dan menghadapi tantangan dengan cara yang brilian. Merebut Freeport, blok Mahakam, melarang ekspor nikel, memburu kekayaan anak-anak cucu Soeharto untuk kembali, dana BLBI juga, dan banyak kebijakan lain. Ya, jangan dikira tidak dihalang-halangi di lingkaran istana. Oh, penuh halangan. Nah, perjuangan beliau itu tidak gampang loh. Penuh dengan perjuangan, bertarung dengan partai pendukung misalnya. Tapi tidak semua hal yang tidak cocok lalu diumbar di publik. Itu bukan karakternya Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan orang dengan karakter menikam pendukungnya sendiri. Oh, dinamika naik turunnya hubungan Pak Jokowi dengan partai pendukung, beliau simpan rapat kok. Orang yang ngerti loh. Oh, cuma mereka-mereka yang menyimpulkan tuh. Salah. Jika ada orang menilai selama ini antara PDIP dengan Pak Jokowi tidak pernah ada masalah. Pernah. Politisi yang baik itu dalam menghadapi konflik dengan pendukungnya, ya hanya disimpan sendiri, harusnya begitu. Atau jika mesti ditumpahkan, ya ke orang yang terdekat. Ben orang ngoyo-woro bahasa Jawanya itu. Soalnya kalau diungkap ke publik bisa bahaya. Tahu bahaya. Wah, ini relawan ini parah ini kalau seperti inilah. Melandaskan apa yang tadi sudah dikupas. Om Begawan kupas. Tidak kemudian Budi Ari menyimpulkan arah Pak Jokowi kemana. Ibaratnya beginilah. 4 itu tidak selalu hasil dari 2 tambah 2. Matematika itu. Saya bukan guru matematika. Bisa 2 kali 2. Bisa 10 dikurangi 6. Bisa 16 dibagi 4. Perspektif politik Indonesia saat ini, utama dalam kontestasi 2024 sudah lebih maju dibandingkan dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Ini masyarakat juga harus cerdas. Oh, jomong berita yang orang bener, orang bener, tidak jelas, hoak dan sebagainya yang menyudutkan saja. Masyarakat harus cerdas. Pak Jokowi itu ingin mendidik kita, masyarakat, memahami perubahan dan perkembangan politik yang dinamis. Mau tahu salah satu perbedaannya kalau mau dirasakan? Isu nama capres dengan apa yang akan diperjuangkan oleh para kandidat atau visi itu sudah sejajar di 2014 dan 2019. Kita hanya akan berkutat, kampret, dan cebong aja itu kalau tidak berubah itu. Pak Jokowi atau Pak Prabowo 01 dengan 02 ya seputar itu saja. Kalau kita itu tidak mau membuka pikiran kita, wawasan kita, masyarakat harus cerdas ini. Nah, sekarang kita bukan sekedar mendiskusikan elektabilitas saja, tapi juga berpikir kalau Pak Anies jadi presiden, apa yang bisa dilakukan nanti? Ini misalnya ini. Atau kalau Pak Prabowo presiden, akankah sistemnya bakal otoriter lagi? Ojo sing diculik meneh. Guyon loh ini. Atau jika Pak Ganjar jadi presiden, masihkah pemerintah bisa bekerja sama baiknya dengan pemerintah sekarang? Diskusinya itu sudah lebih maju, lebih visioner. Makanya pengalihan isu yang disampaikan oleh Budi Ari itu menyederhanakan saja. Demokrasi kita itu sudah jauh lebih maju. Orang mung seneng karo pindah rono, pindahnya bukan seperti itu. Itu kan relawan kapok kapas itu. Dibandingkan isu-isu yang diangkat oleh Budi Ari, yang jelas relawan Projo itu bukan penyambung lidah Pak Jokowi seperti apa yang dikatakan Budi Ari, tapi justru memutus lidah perjuangan Pak Jokowi. Ingat ya. Kontestasi Pilpres 2024 sudah dekat. Masyarakat harus cerdas. Hilangkan berita-berita hoak yang tidak jelas arahnya. Sampai jumpa.
Di lain kesempatan, tetap di Ngompol Ngopini Politik. Sampai jumpa, salam kawan.